saya Yusi Safitri, NIM saya 2213479. Halo, nama saya Angga Permadi, NIM 221340009. Halo, nama saya Nafisa Bianti, NIM saya 2213409. Halo semuanya, nama saya Lulu Aulia Ramadhani, NIM saya 221340008. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai self-harm. Fenomena self-harm semakin meningkat pada saat ini. Jika kita lihat pada berbagai riset, akhir-akhir ini banyak remaja yang melakukan tindakan self-harm yang kemudian mereka pamerkan ke media sosial. Mereka itu terjebak oleh rasa frustasi dan adanya rasa ingin menyerah untuk hidup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh-contoh kasus dari self-harm. Nah, selanjutnya ada pengertian self-harm. Self-harm merupakan suatu bentuk tindakan menyakiti diri sendiri yang dilakukan oleh individu karena masalah yang kompleks dan rumit. Kenangan yang menyakitkan atau keadaan yang berada di luar kendalinya sebagai cara untuk mengatasi tekanan emosional atau rasa sakit psikologis. Rasa sakit psikologis yang tidak tertahankan yang dialami oleh individu dengan cara melukai dirinya sendiri tanpa adanya niat bunuh diri. Adapun macam-macam dari self-harm sendiri. Yang pertama ada major self-mutilation. Major self-mutilation merupakan tingkat self-harm yang paling parah dan dilakukan dengan melukai dirinya yang dapat mengancam nyawanya. Misalnya seperti memotong jari tangan, menjungkil bola mata, dan tindakan ekstrim lainnya. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh penderita gangguan mental psikosis. Yang kedua, ada stereotypic self-injury. Stereotypic self-injury merupakan tindakan self-harm yang dilakukan secara berulang-ulang. Namun, tingkat keparahannya tidak seintens major self-mutilation. Misalnya seperti memukul anggota tubuh atau membenturkan kepalanya ke tembok secara berulang kali. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh penderita kelainan mental autisme. Dan yang ketiga ada superficial self-mutilation, di mana jenis self-harm ini berada di tingkat keparahan yang cenderung ringan dibandingkan dengan jenis lainnya. Misalnya, seperti menyayat kulit menggunakan benda tajam, menjambak atau menarik rambut dengan sekuat tenaga. Walaupun superficial self-mutilation ini cenderung ringan, tapi tetap saja tindakan ini jangan sampai diabaikan begitu saja. Penyebab atau alasan self-harm dilansir dari riset yang dilakukan oleh Edmondson dan tim terkait self-harm didapatkan beberapa alasan utama. Yang pertama, mengalami stres, di mana melakukan tindakan self-harm dapat melegakan dari tekanan yang sedang dialami individu. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain seperti perhatian yang lebih. Yang ketiga, self-harm sebagai bentuk hukuman terhadap diri sendiri karena telah melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Yang keempat, sebagai bentuk disosiasi atau melepaskan diri dari berbagai hal yang lebih terhubung dengan dirinya untuk merasakan kehampaan. Yang kelima, mencari sensasi yang dapat ditimbulkan kegembiraan dalam pandangan individu yang melakukan self-harm. Yang keenam, menghindari tindakan bunuh diri maka melakukan tindakan self-harm. 7. Mencari tahu batasan diri terkait dengan toleransi terhadap rasa sakit. Kedelapan, sebagai sebuah bentuk ekspresi atau coping seksual. Ada juga beberapa penyebab self-harm, yaitu yang pertama, riwayat trauma. Orang yang memiliki riwayat trauma psikologis lebih rentan melakukan percobaan untuk menyakiti diri sendiri, seperti ketika terjadinya peristiwa kehilangan orang tersayang atau pernah menjadi korban kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Yang kedua, masalah sosial. Pernah mengalami kejadian dari tindakan perilaku negatif seperti bullying atau perundungan. Yang ketiga, gangguan mental. Gangguan kepribadian dapat menjadi penyebab self-harm seperti depresi atau gangguan mood. Yang keempat, stres. Rasa stres atau kehilangan persyaratan di hidup bisa membuat seseorang lebih rentan melakukan perilaku menyakiti diri sendiri.
Yang kelima, emosi. Perilaku self-harm dapat dilakukan untuk mengatasi rasa tertekan atau luka emosi. Yang keenam, kebiasaan. Orang dapat memiliki kebiasaan penyakit diri sendiri yang dapat menjadi tingkat yang berbeda dari yang ringan hingga parah. Baik, materi selanjutnya yaitu cara mengatasi self-harm. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi self-harm. Beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengenali penyebab. Nah, penyebab self-harm bisa berasal dari trauma masa lalu, ketidakmampuan dalam mengekspresikan diri, atau ketidakstabilan emosional. Nah, cari tahu dan pahami terlebih dahulu pemicunya untuk mengurangi perilaku tersebut. Nah, jadi untuk mengatasi yang pertama, kita harus mencari tahu apa penyebab dari self-harm ini. Dari itu baru kita bisa mengatasi self-harm itu. Nah, yang kedua yaitu mencegah. Nah, apabila terdapat dorongan self-harm tersebut timbul, alihkan perhatian. Jangan menggunakan benda yang tajam atau benda lainnya yang dapat digunakan untuk melukai diri. Mencari alternatif lain seperti menulis, olahraga, mencoret-coret apapun di atas kertas atau aktivitas positif lainnya. Nah, yang ketiga itu mengobati. Nah, cara berhenti untuk melakukan self-harm memang sulit, terlebih jika penderitaannya sudah terbiasa menyakiti diri sendiri. Segera carilah bantuan dari seorang profesional seperti psikolog atau psikiater. Dengan datang ke seorang profesional dapat memperjelas akar permasalahan. Terapi-terapi tertentu diperlukan untuk mengatasi trauma yang mendalam dan mencegah tindakan self-harm. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai pengertian macam-macam penyebab, alasan, dan cara mengatasi self-harm. Jangan coba-coba ya. Terima kasih.